Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali materi bahasa Arab kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang susunan fi'il dan fa'il, atau berkaitan tentang jumlah fi'aliyah. Dalam gramatikal bahasa Arab, susunan bahasa Arab, kalimat itu terbagi menjadi dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, kata isim. Dan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata fi'il. Dalam bahasa Arab, susunan jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il predikat, fa'ilnya sebagai subjeknya. Dan terkadang membutuhkan objek, yaitu maf'ul bih, dan maf'ul yang lainnya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini adalah fa'il. Fi'il dan fa'il, mulai dari pengertian, macam, dan ketentuannya. Lebih fokus pada fa'ilnya. Tayyib, di sini ada tabel bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemarin kita sudah membahas tentang jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Sedang pada kesempatan kali ini kita akan membahas jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Tayyib. Fa'il berbeda dengan isim fa'il. Kalau kita mendengar ada kata fa'il dan isim fa'il itu berbeda. Kalau fa'il itu berada dalam bahasan ilmu nahwu, susunan atau gramatikal kalimat, ilmu nahwu. Sedangkan kalau isim fa'il itu berada dalam bahasan ilmu shorof. Bentuk kata, bentuknya adalah isim fa'il. Secara sederhana bisa kita katakan kalau fa'il itu kedudukan suatu kata dalam kalimat, posisi dalam satu kalimat, sedangkan isim fa'il adalah bentuk suatu kata. Bentuk kata, isim fa'il. Tayyib. Yang pertama adalah pengertian fa'il. Definisi fa'il itu apa? Fa'il bisa diartikan sebagai man aujadal fi'la, orang yang melakukan suatu pekerjaan. Nah, orang yang melakukan suatu pekerjaan, yaitu subjek. Sedangkan atau didefinisikan dengan definisi yang lain, di sini disebutkan ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'li mabni lil ma'lum wa yadullu ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bihi. Jadi fa'il adalah isim. Jadi fa'il itu terbuat dari isim. Posisinya marfu', yaqa'u ba'da fi'li mabni lil ma'lum. Posisinya terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum. Wa yadullu, dan menunjukkan, fa'il itu menunjukkan atas orang yang melakukan perbuatan atau yang tersifati oleh fi'il. Kalau fi'ilnya bukan perbuatan tapi sifat, maka fa'ilnya adalah yang disifati oleh fi'il tersebut. Contohnya, qoma Ahmadu. Qoma itu perbuatan, artinya berdiri, telah berdiri. Ahmadu, Ahmad. Jadi Ahmad yang melakukan tindakan berdiri. Qoma Ahmadu. Ahmad telah berdiri. Contoh yang kedua, ihmarra wajhu Ahmada. Ihmarra itu fi'il, artinya memerah. Wajhu Ahmad, wajah Ahmad. Ihmarra fi'il, wajhu Ahmad sebagai fa'ilnya. Wajhu Ahmada ini adalah sebagai fa'il yang disifati oleh fi'il, karena ihmarra ini sifatnya memerah. Itu. Jadi yang fa'ilnya adalah yang tersifati oleh fi'il. Yang saya kasih tanda merah ini posisinya sebagai fa'il. Tayyib. Itu
Baik, keterangannya di sini dalam contoh pertama Ahmadu menjadi fa'il karena Ahmad sebagai pelaku dari kata qoma. Pada contoh kedua, wajah Ahmad, wajhu Ahmada menjadi fa'il juga karena secara makna menjadi kata yang mendapatkan sifat dari fi'il. Ihmaro, atau memerah artinya. Baik, itu definisi fa'il. Yang kedua, macam-macam fi'il. Jadi macam-macam fi'il bisa terbentuk dari apa saja. Intinya dia isim. Isim apa saja yang bisa menjadi fa'il? Yang pertama adalah isim mu'rab. Isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang berubah akhir harokatnya. Bisa berubah-ubah. Contohnya fa'il dari isim mu'rab adalah ja'al mudarrisu. Seorang guru telah datang. Ja'al mudarris. Kata al-mudarris ini isim mu'rab karena bisa berubah-ubah, bisa mudarrisu, bisa mudarrisa, bisa mudarrisi. Tapi kalau menjadi fa'il dia ada posisinya marfu. Jadi jaa al-mudarrisu. Baik. Contoh yang kedua, ja'at Fatimatu. Ja'at Fatimatu. Fatimah telah datang. Kata Fatimah ini isim mu'rab karena bisa berubah-ubah. Walaupun dia ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Jadi bisa Fatimatu, bisa Fatimata. Ketika dia posisinya fa'il, maka marfu dan tanda rafa'nya dengan dhamma. Dibaca ja'at Fatimatu. Kemudian isim fa'il juga bisa terbuat dari isim mabni. Isim yang mabni adalah kata yang harokat, tidak bisa berubah. Jadi dia tetap harokat akhirnya. Yang termasuk isim mabni di antaranya adalah isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Contohnya kata qara'tu al-Qur'ana. Ini dhamir ta yang saya kasih tanda merah ini posisinya sebagai fa'il, sebagai kata ganti orang pertama. Saya telah membaca Al-Quran. Aku telah membaca Al-Quran. Fa'ilnya adalah dhamir ta. Dhamir ta ini bentuknya mabni. Jadi harokatnya dhammah terus. Tidak bisa berubah. Yang merupakan dhamir ta ini merupakan kependekan dari ana. Yaitu artinya saya atau aku. Jadi dhamir yang bisa digunakan menjadi fa'il itu banyak, ada 14 bentuk dhamir ketika bergabung dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari. Di sini ada tabel contoh ketika dhamir menjadi fa'ilnya. Doroba, doroba, dorobu. Doroba ini berarti dhamir fa'ilnya adalah huwa, mustatir. Doroba ini alif sebagai ganti dari huma. Dorobu ini waw jamaahnya ini pengganti hum. Dorobat ini menunjukkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya hiya. Dorobata ini alif menunjukkan fa'ilnya adalah huma, dua orang. Dorobna menunjukkan fa'ilnya adalah hunna, wanita. Dia wanita banyak. Dorobat, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Jadi domir-domir ketika menjadi fa'il itu bentuknya seperti ini. Silahkan nanti dihafal dan difahami. Nah, itu fi'il mudhari'nya, fi'il madhinya. Sedangkan fi'il mudhari'nya yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Itu berkaitan tentang fi'il mudhari'. Bertemu dengan fa'ilnya adalah isim dhamir. Dan dhamirnya dari huwa sampai ana, nahnu. Bentuknya seperti itu. Yang ketiga adalah fi'il amr. Jadi fi'il ada tiga macam, ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Dua-duanya ini, tiga-tiganya ini membutuhkan fa'il. Fa'ilnya baik isim mu'rab tadi, bisa isim mabni.
Kalau isim mabni maka bentuknya seperti ini. Kalau fi'il amr, liyadrib, liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadribna, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Contohnya seperti itu. Baik. Itu ketika isim dhamir. Isim mabni bentuknya isim dhamir. Baik. Yang kedua, isim mabni itu ada isim isyarah juga. Contohnya, najaha hadat talibu. Hadat talibu. Siswa ini berhasil. Siswa ini berhasil. Fa'ilnya adalah hada. Ini. Kalau di dalam bahasa Arab, hadat talib. Ini siswa itu berhasil. Kalau terjemahannya kan, siswa ini berhasil. Jadi fa'ilnya adalah hada, bukan at-talib. Begitu juga contoh yang kedua, najahat hadhihi talibatu. Siswi ini sukses atau berhasil. Jadi hadhihi sebagai fa'il. Begitu juga dzalika atau tilka. Bisa najaha dzalika talibu. Bisa juga najahat tilka talibatu. Seperti itu. Baik, yang ketiga dari isim mabni bisa dibuat menjadi fa'il adalah isim mausul. Contohnya, qomal ladzi kataba. Qomal ladzi kataba. Qoma ini fi'il, perbuatan yang berbuat siapa? Alladzi kataba, yang telah menulis. Yaitu orang yang menulis telah berdiri. Jadi, baik, ini salah. Telah berdiri, koma. Baik, kata alladzi kedudukannya sebagai fa'il. Yang ketiga, isim yang bisa dibuat menjadi fa'il adalah masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal adalah susunan dari huruf masdar, yaitu an, lan, idan, kai, dan an, lan, idan, kai, dan jumlah fi'liyah, ismiyah atau ismiyah, fi'liyah atau ismiyah yang bisa semakna dengan masdar sharih yang ditakwil menjadi masdar. Contohnya, yasurruni annaka najahta. Kesuksesanmu, annaka najahta, engkau berhasil. Sesungguhnya engkau berhasil itu membuatku senang. Sesungguhnya engkau berhasil membuatmu senang. Yasurruni ini fi'il, fa'ilnya adalah anna, dan jumlah ismnya setelahnya ini ditakwil menjadi masdar. Takwilannya adalah yasurruni najahuka. Kesuksesanmu membuatku senang. Contoh yang kedua yang terbuat dari an dan fi'il jumlah fi'liyah adalah yang bagi antafuz. Yang bagi antafuza. Ya, keberhasilanmu adalah sebuah keharusan. Baik. Yang bagi ini fi'il, an dan jumlah fi'liyah setelahnya ini ditakwil menjadi masdar dan posisinya sebagai fa'il. Takwilannya bagaimana? Yang bagi fauzuka. Kesuksesanmu itu adalah sebuah keharusan. Gitu. Jadi fa'il bisa terbuat dari isim mu'rab, isim mabni, dan masdar mu'awwal. Selanjutnya yang ketiga, apa sih kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan sebagai fa'il? Yang pertama, fa'il selalu marfu dan terletak setelah fi'il ma'lum, mabni ma'lum, baik secara langsung atau tidak langsung. Contohnya, roja'a Ahmadu minal masjid. Roja'a fi'il, Ahmadu sebagai fa'il, terletak setelah fi'il secara langsung. Bisa juga roja'a minal masjidi Ahmadu. Ahmad kembali dari masjid. Tapi posisi Ahmadu tidak setelah roja'a secara langsung, tapi terpisah dengan isim huruf jar dan isim majrur. Contoh yang kedua, ja'a hadzal talibu. Siswa ini telah datang. Baik. Hadza posisinya fa'il dan terletak setelah fi'il secara langsung. Bisa juga ja'at hadhihi talibatu. Siswi ini telah tiba. Itu ketentuan yang pertama, fi'il selalu marfu dan terletak setelah fi'il mabni ma'lum. Jadi Ahmadu marfu'a
Hada juga posisinya marfu walaupun tidak nampak karena dia isim mabni. Selanjutnya kaidah yang kedua adalah apabila fa'il berbentuk mufrad, musanna dan jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Fa'ilnya satu orang, dua orang atau tiga orang, tetap fi'ilnya itu mufrad, tidak seperti ketemu dengan domir tadi. Kalau domirnya satu orang, dua orang, tiga orang berbeda. Kalau isim dhahir, baik itu bentuknya mufrad, musanna dan jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Contohnya, ja'al muslimu. Seorang muslim telah datang. Ja'al muslimani. Dua orang muslim telah datang. Ja'al muslimuna. Tiga orang muslim atau lebih telah datang. Jadi, ja'a tetap ja'a, tidak berubah mengikuti fa'ilnya. Yang ketiga, fa'il dan fi'il harus sama dalam mudzakkar dan muannas. Harus sama. Ja'a Ahmadu. Ja'a ini menunjukkan mudzakkar. Ahmadu mudzakkar. Ja'a Ahmadu. Ja'at Fatimatu. Ja'at ini fi'il. Ada ta'nisnya menunjukkan perempuan. Fatimatu menunjukkan muannas. Tayyib. Yang keempat, boleh tidak sama mu'annas dan mudzakkar antara fi'il dan fa'il. Tadi harus mudzakkar dan mu'annasnya sama. Fi'il dan fa'il harus sama secara umum. Tetapi boleh tidak sama dalam beberapa kondisi. Yang pertama, fa'ilnya mu'annas yang terpisah dari fa'ilnya. Jadi posisinya enggak setelah fi'il secara langsung, tapi dipisah dengan kata yang lain. Contohnya, safarat amsi Fatimatu. Fatimah kemarin telah bepergian. Ya. Safarat boleh muannas, boleh tidak. Safara amsi Fatimatu. Safara tanpa ada ta'nisnya, walaupun fa'ilnya adalah muannas karena dipisah dengan kata amsi. Yang B, yang kedua, fa'ilnya berupa isim muannas majazi. Jadi fi'ilnya boleh mu'annas, boleh mudzakkar. Karena fa'ilnya ini mu'annas majazi. Contohnya, tola'atis syamsu. Matahari telah terbit. Nah, asyamsu ini mu'annas majazi. Sehingga bisa dibaca fi'ilnya bisa berupa tola'at, bisa tola'a. Tola'atis syamsu atau tola'as syamsu. Syamsu. Kemudian yang ketiga, fa'ilnya berupa jamak taksir, sehingga fi'ilnya boleh mudzakkar atau muannas. Contohnya, qalatil malaikatu. Malaikat berkata, qalal malaikatu. Malaikat berkata. Bisa qalat, bisa qala. Yang kelima, kaidahnya adalah wajib menta'niskan fi'il. Jadi, fi'ilnya harus muannas. Ada muannas, menunjukkan muannas, baik ta'nis atau mudhara'ah. Contoh yang A, maksudnya adalah wajib mentakniskan fi'il muannas dalam beberapa kondisi. Yang pertama adalah fa'ilnya berupa isim zahir, muannas hakiki. Jadi tajlisu Hindun. Hindun ini nama orang perempuan, maka bentuk fi'il mudhari'nya tajlisu, enggak boleh yajlisu. Ja'at Fatimatu. Jadi fi'ilnya harus ja'at, ada ta'nisnya, wajib. Fatimatu sebagai fa'ilnya karena Fatimah ini nama seorang perempuan yang hakiki, muannasnya hakiki. Posisi yang kedua, wajib mentakniskan fi'il adalah fa'ilnya berupa isim dhamir yang rujukannya ke muannas hakiki maupun muannas majazi. Contohnya, idza sama'u fatarat. Ya. Fatarat ini fi'il, fa'ilnya itu dhamir mustatir kembali as-sama. As-sama ini muannas majazi, sehingga infatarat ini harus ada ta'tanisnya, menunjukkan bahwasanya fa'ilnya kembali ke dhamir muannas. Kemudian Zainabu hadarat. Zainabu hadar. Zainab telah hadir. Hadara ini fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya kembali ke Zainab.
sehingga hadharanya ada tak, harus ada tak ta'anisnya. Pada kedua contoh di atas ya yang menjadi fa'ilnya adalah dhamir ghaib muannas, yaitu hiya. Kaidah yang keenam, fi'il boleh dibuang dari kalimat yang mafhum. Maksudnya fi'ilnya nggak usah disebutkan atau nggak usah ditulis ketika dipahami fi'ilnya seperti itu. Contohnya ketika ada orang yang bertanya, man takallam, siapa yang berbicara? Ini pertanyaan. Sehingga ada orang yang menjawab, Ahmad. Maksudnya adalah yang berbicara adalah Ahmad. Tapi kata takallama Ahmadu, takallamnya dibuang karena sudah mafhum, sudah ditanyakan oleh yang bertanya. Sehingga langsung menjawab fa'ilnya Ahmadu, pelakunya. Kemudian kaidah yang ketujuh, fa'il bisa terletak setelah masdar. Maksudnya fa'il bisa terletak setelah masdar atau isim fa'il atau isim sifat musyabbahah yang beramal-amal fi'il. Beramal-amal fi'il. Jadi beramal-amal fi'il. Contohnya, Ja'a Ahmadu al-fadilu abuhu. Ja'a Ahmadu. Ja'a fi'il, Ahmadu ini fa'ilnya. Ahmad telah datang. Al-fadilu ini sifat bagi Ahmad. Al-fadilu abuhu, yang utama ayahnya, yang memiliki keutamaan ayahnya. Abuhu posisinya sebagai fa'il juga. Fa'il dari al-fadilu, yang memiliki sifat atau yang beramal amal fi'il. Al-fadilu fadula, yang mulia ayahnya. Itu maksudnya. Kata abuhu merupakan fa'il dari al-fadilu, yang merupakan isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Jadi Ahmad telah datang yang utama ayahnya, yang memiliki keutamaan ayahnya. Tajib. Itu berkaitan tentang fa'il dan fi'il. Nah, fi'ilnya tidak dibahas secara rinci karena konsen kita pada fa'ilnya. Akan tetapi jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Bentuknya tadi penjelasannya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.